Sahabat bahagia, pernahkah kalian merasa lelah padahal secara fisik tidak melakukan apa-apa? Atau merasa tertekan oleh sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting? Beban mental seringkali datang bukan dari situasi nyata, tapi dari cara berpikir kita. Hari ini kita akan membahas bagaimana membebaskan diri dari beban mental yang tidak perlu, agar hidup kita lebih ringan dan bahagia. Sudah siap? Yuk kita ikuti dengan membuka pikiran dan hati kita agar kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Sahabat, yang pertama, mengenali beban mental yang tidak perlu. Beban mental bisa berasal dari banyak hal. Misalnya, perfeksionis berlebihan, selalu ingin sempurna dalam segala hal. Padahal tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka mengejar kesempurnaan itu ibarat mengejar bayang-bayang yang tidak akan pernah tercapai. Bahkan sesempurna apapun yang kita lakukan, pasti ada celah kekurangan di mata orang lain. Jadi belajarlah untuk meninggalkan keinginan untuk sempurna. Yang kedua, terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain. Hidup ini seperti panggung drama. Setiap penonton bebas berkomentar apapun atas penampilan aktor dan aktrisnya. Dan kita tidak bisa mengontrol komentar mereka. Kalau kita terlalu termakan oleh komentar mereka, justru kita tidak mampu menikmati permainan kita sendiri. Mempertimbangkan komentar yang membangun bolehlah dilakukan, tapi terlalu memikirkan komentar negatif hanya akan membebani mental kita sendiri yang justru menghambat kebahagiaan kita. Tiga, mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi. Dan inilah salah satu bentuk overthinking. Cirinya selalu memikirkan skenario buruk tentang masa depan atau sesuatu yang belum terjadi. Tentu akibatnya bisa ditebak. Orang seperti ini akan terkena beban mental, mudah cemas dan stres. Perlu diketahui bahwa berdasarkan penelitian, 85% kekhawatiran tentang masa depan tidak pernah benar-benar terjadi. Mengenali pola pikir ini adalah langkah pertama untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Menyadari bahwa tidak semua masalah harus ditanggapi serius. Kadang kita terlalu mempersoalkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berdampak besar pada hidup kita. Misalnya, komentar negatif dari orang yang tidak kita kenal, atau kesalahan kecil yang tidak berpengaruh dalam jangka panjang. Coba kita kembali mengenang nasihat Gus Dur. Beliau menasihati kita bahwa masalah itu hanya ada dua macam. Pertama, masalah yang bisa diselesaikan, sehingga kita tidak perlu memikirnya terlalu serius, karena memang bisa diselesaikan. Kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan, sehingga kita juga tidak perlu memikirkannya terlalu serius. Buat apa memikirkan satu masalah yang memang tidak bisa diselesaikan? Dan ketahuilah, ada banyak masalah yang justru selesai dengan sendirinya seiring perjalanan waktu. Maka kalau ada masalah di depan kita, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini penting untuk 5 tahun ke depan? Apakah saya bisa mengontrol situasi ini? Apakah ini benar-benar perlu saya pikirkan? Kalau jawabannya tidak, maka segera tinggalkan masalah itu dan biarkan dia berlalu. 3. Fokuslah pada hal yang bisa dikendalikan. Banyak hal dalam hidup ini di luar kendali kita. Misalnya opini orang lain tentang kita, masa lalu kita, atau bahkan misalkan cuaca. Semua itu tidak bisa kita kendalikan. Tetapi juga ada banyak hal yang bisa kita kendalikan. Pikiran dan reaksi kita terhadap situasi, tindakan kita untuk memperbaiki keadaan, itu bisa kita kendalikan.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Jangan berfokus pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya dalam kondisi kita sedang menikmati liburan, tiba-tiba datang turun hujan. Kalau fokus kita pada hujannya, maka kita hanya akan marah dan bad mood sehingga tidak bisa menikmati liburan. Tapi kalau fokus kita pada apa yang kita bisa lakukan, maka kita masih bisa menikmati liburan dengan keceriaan kendati hujan turun. Daripada menghabiskan energi untuk hal yang tidak bisa dikendalikan, lebih baik gunakan untuk hal yang membawa perubahan nyata. Sahabat bahagia, lalu bagaimana membangun kebiasaan melepaskan beban pikiran? Yang pertama, buatlah jurnal refleksi. Tulislah hal-hal yang mengganggu pikiran, lalu tanyakan, apakah itu layak untuk menjadi beban? Yang kedua, cobalah latihan mindfulness. Sadari momen saat ini dan lepaskan pikiran yang tidak perlu. Latihan mindfulness harus kita lakukan secara rutin. Apa itu mindfulness? Mindfulness itu menyadari semua apapun yang kita lakukan hari ini. Ketika kita sedang minum misalnya, maka kita merasakan aliran air yang hangat di tenggorokan kita. Kita minum dengan kesadaran penuh, bukan refleks. Begitupun ketika kita bernafas, kita menyadari penuh aliran nafas kita. Udara masuk yang dengan hangat dan kita keluarkan karbon dioksida, semuanya kita sadari. Latihan mindfulness itu akan mengalihkan pikiran dari memikirkan masa depan yang tidak perlu menjadi menikmati momen-momen kebahagiaan hari ini. Yang ketiga, belajarlah untuk berkata tidak. Tidak semua hal harus kita terima atau pikirkan. Pilih yang benar-benar penting. Sahabat bahagia, hidup ini sudah cukup berat. Jangan menambah beban dengan hal-hal yang tidak perlu. Mulai hari ini, mari kita melepaskan apa yang tidak penting agar pikiran kita lebih ringan dan kebahagiaan lebih mudah untuk diraih. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang mungkin juga butuh kebahagiaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa belajar bersama. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnongko.